Oke, ya lebih enak kita mulai aja. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan happy cuan selalu ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Pak Fakhrul Fulvian, Chief Economist dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, yang akan juga ditemenin oleh Pak Hans Adi Sastra, SE, CAT, CSA, Senior Investment Specialist di Trimegah Sekuritas sebagai technical reviewer hari ini. Tapi sebelum kita pasti disclaimer dulu, karena setiap pembahasan saham di sini hanya sifatnya referensi atau bahan pertimbangan, jadi nggak ada perintah beli atau jual. Karena keuntungan dan kerugian itu tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Fakhrul Fulvian itu dilahirkan di Bukit Tinggi tahun 1987 dan lulus sebagai sarjana ekonomi di tahun 2010 dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pak Fakhrul memulai karirnya sebagai financial market economist di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, lalu di Bahana Sekuritas, dan saat ini menjadi chief economist di Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, memang kita udah nunggu banget waktu dari Pak Fakhrul nih untuk bisa kasih insight nih. Jadi silakan Pak Fakhrul, nanti habis sesi Pak Fakhrul langsung dilanjutin oleh Hansi untuk memberikan technical guidance-nya ya. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan pada teman-teman dari Trimegah. Terima kasih. Iya, selamat siang Bapak Ibu semuanya dari CLC. Kita ketemu lagi ya. Makasih Cirita udah ngundang lagi. Terima kasih juga Kohans nemenin kita di siang hari ini. Ini mungkin semua orang pada bertanya-tanya nih. Dari awal bulan habis libur lebaran, market gonjang ganjing. Pada dasarnya ini cerita ya, market gonjang ganjing turun. Ternyata turun, pesimisme. Gua jujur juga sempat takut ya, memang goncangannya itu keras. Cuman habis dilihat-lihat, kita memang harus mencari harus mencari benang merah sih. Kalau kita lihat, kalau di bahasa detektifnya ya, ini kenapa sampai terjadi seperti ini. Ini yang mau coba saya bahas ya, benang merah antara antara trade war dan berbagai fenomena yang kejadian belakangan ini. Aksinya Donald Trump kayak gitu, emangnya dia nggak paham ilmu ekonomi ya, nggak paham hitungan tarif ya, kok bisa-bisanya dia ngasih tarif 200%, habis itu diturunin lagi nih, kok cemen banget kelihatannya. Nah, ini kita mau coba bahas, apakah benar cemennya Trump itu seperti itu, apakah di sisi lain itu ada hal lain ya, gara-gara Trump ini orangnya itu seringkali itu sangat sekretif ya, sangat tidak bisa ditebak. Karena itu ini ya aku mau ceritain di bulan April ini, judulnya, outlooknya kita beri A Brave New World. Tapi seperti judul yang judul webinar kita ya, bagaimana kita melihat Trump dan potensi cuannya seperti apa, ini mari akan coba kita bahas. Nah, untuk paling awal saya mau cerita dulu summary background. Nah, ini dia gimana call-nya makronya Trimegah dari awal tahun. Nah, dari awal tahun Trimegah pada dasarnya itu kita udah cenderung hati-hati ya Ci ya. Ini aku ingetin aja, dari awal tahun kita harus lihat ada major risk of slowdown dan volatility. Nah, itu kita lihat ada kemungkinan apalagi risk of overshooting. Rupiah lompat-lompat di kuartal 2, ini udah kita tulis dari awal tahun. Terus juga kita lihat adanya kemungkinan BI potong 2025, awal tahun juga udah kejadian. Terus juga salah satu call yang paling kontroversial kita di awal tahun, orang pada mikir tahun ini Fed udah mau potong bunga, BI bisa potong bunga, rupiah gimana? Kita dari awal tahun satu-satunya yang nge-call rupiah di kuartal 2 kalau nggak ada support, ini pakai SRBI Global Bond jalan, rupiah itu akan naik ke 16.800. Ini alhamdulillah udah kejadian juga Ci. Nah, ini dia nih. Sebenarnya pandangan kita sama trade war ini hanya memperkeruh suasana
mungkin kalau bahasa puitisnya itu menggarami luka, Cik. Itu yang dilakukan oleh trade war, menggarami luka, itu yang kemarin membuat IHSG kita sampai 5.900. Nah, apakah luka yang tergarami ini habis ini dikasih jeruk nipis atau enggak lagi nih, makin dalam atau enggak? Mari kita bahas. Jadi mungkin sebelum saya lanjut, saya mau kasih pandangan dulu secara general. Saya sudah tidak sepesimis dari awal tahun lagi ya. Dari awal tahun ini hati-hati banget. Ini saya udah mulai lihat ada beberapa arahan ini ke depannya. Ini yang akan mulai kita bahas. Nah, yang pertama, hal yang mau kita bahas. Nah, itu dia. Apa sih perubahan yang kejadian di dunia kita belakangan ini? Mungkin semua orang itu bahasannya itu tensi Amerika sama China ya. Kita fokusnya rata-rata ke situ aja. Ini gimana? Naik turun Donald Trump apa sih maunya? Hal yang lain yang mesti kita aware Bapak Ibu, di luar naiknya China, semua orang rame-rame udah ngomong China, tapi beberapa analis politik global itu melihat memang pengaruh dari 5 negara pemegang hak veto, yaitu negara yang punya hak 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, pengaruhnya di PBB itu turun. Nah, ini pada dasarnya itu turun. China termasuk dari 5 itu, tapi negara-negara yang lain juga powernya ini naik. Jadi memang di dunia ini lagi ada power struggle. Negara berkembang itu naik itu popularitasnya meningkatlah, lagi naik daun. Itu yang kejadian. Sehingga ada fenomena yang Ibu Sri Mulyani itu selalu bilang, ada yang namanya sekarang itu weakening multilateralism. Apa itu multilateralismnya weakening? Kan selama ini kalau mau ada perdagangan kita pergi ke WTO ya. Mau ke WTO, terus pembangunan ke World Bank. Kalau ada isu rupiah gonjang ganjing atau emerging market currency ke IMF. Nah, multilateralism ini turun Bapak Ibu. Nah, kalau bahasa teknokratiknya, ini kita cerita bahasa mengambil kebijakan ya. Bahasa mengambil kebijakan itu pada bilang bahwa kalau yang biasa di market nih, biasa di stock market habis reformasi sampai hari ini, kita terbiasa kalau ngelihat kebijakan pemerintah itu istilahnya itu rule based. Ini dulu nih. Ini yang dulu, ini rule based, ini dulu. Nah, jadi apa-apa itu ada pakemnya. Pakemnya itu contohnya kalau inflasi naik, bunga BI naik, kan kayak gitu. Terus tiap tahun pemerintah ngasih guidance pertumbuhan ekonomi berapa, harga minyak berapa. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik. Itu yang namanya kondisi ekonomi itu rule based. Karena itu dulunya itu ya market itu kan selalu nungguin tuh apa BI bilang apa, Kementerian Keuangan bilang apa. Sekarang yang memang kesulitan yang akan kita alami Bapak Ibu di financial market, ini bukannya tanpa opportunity ya, ini opportunity juga. Ada perubahan yang lumayan drastis. Dari sebelumnya pengambilan kebijakan itu ada pakemnya, sekarang habis ini udah nggak ada pakemnya, habis mau Donald Trump. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, ada yang paham nggak Donald Trump ini apa sih yang dia mau sebenarnya? Apa sih tiba-tiba naik, terus tiba-tiba cupu banget turun, nggak ada yang paham. Jadi memang perubahan yang terjadi sekarang itu adalah sudah nggak pakai pakem lagi, kebijakan ke depannya akan pakai diskresi dan negosiasi Bapak Ibu. Nah, dampaknya ini gimana ke bisnis? Ini saya mau cerita dulu sama bisnis ya. Bisnis itu kan bukan kita di market aja, real sektor itu juga butuh outlook Bapak Ibu. Real sektor itu butuh outlook rupiah, outlook pertumbuhan ekonomi, sektor, dan lain-lain. Dengan berakhirnya era rule base, kondisi yang kejadian itu adalah pemain di real sektor makin nggak punya pegangan Bapak Ibu. Kalau kondisinya itu makin nggak punya pegangan, ini kalau Bapak Ibu yang punya bisnis, kalau makin nggak punya pegangan, mau nggak dibayar dengan term nanti invoice-nya dibayar 30 hari lagi atau 60 hari lagi? Nggak mau dong, gara-gara ketidakpastiannya makin tinggi. Ini yang kita lihat beberapa dampaknya ke real sektor dari perubahan trade war ini yang sudah terjadi. Dari hasil saya ngobrol dengan berbagai bisnismen, itu mengatakan
kita rata-rata sekarang mintanya dibayar cash dan minta dealnya dilakukan per sekarang. Jadinya ini akan membuat siklus investasi lebih pendek. Di satu sisi lain, dengan adanya perubahan di Amerika ini yang polisinya bisa berubah drastis, jangan harap paling tidak dalam 1 tahun ke depan bisnis Bapak Ibu yang sedang bisa yang lagi dijalankan itu bisa dengan mudah mendapatkan pendanaan atau kontrak jangka panjang. Nah, susah ini Bapak Ibu. Ini misalnya sekarang ada kontrak jualan ke Amerika Serikat, mau misalnya sebulan ini aja, kontrak 2 bulan sampai term 90 hari, ambil. Itu yang lagi kejadian sekarang. Ini yang akan kejadian dengan ini adalah tidak ada rule base lagi, kontrak semuanya harus dilakukan dalam jangka pendek. Itu yang kita lihat akan kejadian, sehingga yang punya bisnis working capitalnya naik Bapak Ibu. Kalau working capitalnya naik, wah Bapak Ibu bisa hitung sendiri dampaknya ke profitabilitas dan lain-lain, bisa dibayangkan. Itu perubahan mendasar yang untuk kita ya. Ini sebelum kita nanti saya bahas per sektor ekonomi dan juga dampaknya pada China ataupun Indonesia. Itu yang kita, ini untuk kita itu dampaknya. Nah, lalu Bapak Ibu, kita harus paham di luar tarif yang rate-nya ini bakalan berubah-ubah ya, yang sekarang ini udah ditunda jadi 10%. Kita harus lihat apa sih yang Trump itu bener mau. Trump itu pada dasarnya, kalau dari banyak obrolan saya dengan yang pemerhati Amerika Serikat, dia ingin 4 hal. Yang pertama, ingin power. Dia ingin leverage, kelihatan berkuasa. Apakah dealnya bagus atau enggak, optiknya ataupun esensinya, itu urusan nanti. Hal yang paling dibutuhkan saat ini dia mau kelihatan punya power. Hal yang kedua, habis mau punya power, mereka pingin government revenue-nya naik. Nah, ini habisnya kita lihat ya. Habis tarif ini beneran nggak ada improving di government revenue-nya Amerika, atau terpaksa nantinya itu Amerika menurunkan pendapatan negaranya. Yang ketiga, Amerika itu ingin national investment-nya balik. Nah, ini nanti akan saya bahas, ini menarik. Ini ada fenomena menarik Bapak Ibu. Saat ini di kalangan para analis dan juga ekonom perdagangan internasional sudah mulai muncul sebuah konsensus baru Bapak Ibu. Trump ini apa sih yang maunya sebenarnya? Kenapa negara kayak Indonesia banyak, kita kan yang nawarin mau impor dan lain-lain, itu nggak begitu dipedulikan Bapak Ibu. Padahal kan katanya trade war kan, ngasih tarif kan. Ternyata kalau kita lihat yang benar-benar welcome ditemukan yang diketemuin nomor 1, nggak dibully pada dasarnya. Kalau Vietnam kemarin mau ngasih zero tarif kan, dibully Vietnamnya. Yang nggak dibully itu so far Jepang sama Taiwan Bapak Ibu. Menarik kan? Kenapa Jepang sama Taiwan itu nggak dibully? Karena Jepang sama Taiwan menawarkan untuk kita ngasih investasi lebih banyak di Amerika Serikat dan membuka lapangan kerja di Amerika Serikat. Ternyata salah satu strateginya Trump ini mau menaikkan investasi Bapak Ibu. Mirip juga dengan Indonesia, dan ini juga terkait dengan trade balance. Ini juga yang membuat pandangan dari China sendiri. China merasa pada dasarnya ini dilakukan ada ketidakadilan di sini. Ini yang membuat kondisinya memang bisa berubah dengan cepat. Nah, itu yang kita lihat. Berikutnya, ini saya mau bahas juga ya. Ini terkait dengan outlook dolarnya juga. Gaut dengan dolar ya. Ini saya rasa lebih penting ya daripada bahasan per sektor itu jelimet. Mending ngobrol sama masing-masing. Trennya kalau dari sisi makro, sebenarnya problem yang lagi kejadian sekarang ini adalah kita sedang mengalami grid rebalancing Bapak Ibu. Grid rebalancing itu dalam artian apa? Bertahun-tahun dunia itu dijalankan dengan ini China surplus besar terus-terusan, Amerika dan negara-negara Anglophone, negara-negara yang berbahasa Inggris itu defisitnya besar-besaran. Nah, itu dia. Ini yang sebenarnya pada dasarnya kalau kita lihat secara ekonomi, dengan berlakunya trade war ini, walau ini sedang terjadi sebuah hal yang namanya rebalancing besar. Mungkin hal ini juga di-mention ya sama Ray Dalio, kalau nggak salah di tulisannya 2 hari terakhir. Nah, China yang eksporter, sementara Amerika itu
disupport oleh penerbitan obligasi mereka, sehingga belanja Amerika itu bisa meningkat. Nah, itu yang kita lihat. Ini lalu juga pertanyaan yang selanjutnya muncul Bapak Ibu, yang menurut saya itu penting banget untuk kita ketahui di pasar keuangan. Dampak dari ekonomi global itu mengalami rebalancing ya Bapak Ibu, berarti China udah nggak boleh surplusnya sebesar ini lagi, Amerika nggak boleh defisitnya sebesar ini lagi. Ada beberapa konsekuensi serius sebenarnya yang akan mengubah arah kehidupan kita, arah ekonomi ke depannya. Nah, gimana? Ini saya bahas Bapak Ibu. Ini orang pada banyak yang bilang ada decoupling hebat antara US Treasury Yield, ya ini US Treasury Yield yang biru. Nah, yang biru ini US Treasury, yang merah dolar index. Biasanya mereka gerak bareng, tapi kenapa US Treasury naik, dolarnya turun ini? What happened Bapak Ibu? Ini jujur sebenarnya saya berharap decoupling ini jangan lama-lama. Karena kalau decoupling ini lama-lama, ini bisa menunjukkan kita bisa mengalami resesi besar ekonominya, ekonomi global. Kenapa resesi besar Bapak Ibu? Orang banyak yang bilang China sekarang tidak mau lagi beli US Treasury. Katanya kan gitu. Gara-gara menggunakan itu sebagai senjata. Saya di sini kalau pakai logika balance of payment menawarkan argumen yang berbeda Bapak Ibu. Selama puluhan tahun, cara ekonomi global itu berjalan adalah tiap kali China jualan ke Amerika Serikat, tiap kali Jepang jualan ke Amerika Serikat, tiap kali Jerman jualan ke Amerika Serikat, itu akan berujung kepada mereka terima dolar kan. China-nya terima dolar, Jepang terima dolar, Jerman terima dolar, even Indonesia pun terima dolar ketika jualan sama Amerika. Yang selalu kejadian adalah kalau dolarnya dikonvert ke mata uang dalam negerinya, Bapak Ibu. Dikonvert itu mata uang dolarnya ke dalam negerinya, yang akan terjadi adalah competitiveness dari negara seperti China, Jepang, dan Jerman tadi turun. Sehingga pola yang terjadi bertahun-tahun itu adalah tiap kali Jepang itu dapat uang, tiap kali China dapat uang dolar, itu dibelikan langsung kepada US Treasury. Ini yang tidak terjadi lagi semenjak trade war. Tidak terjadi dalam artian seperti ini. Kan jualan saya ke Amerika turun. Kalau jualan saya ke Amerika turun, buat apa saya beli US Treasury lebih banyak? Karena saya nggak dapat dolar lagi kan. Kedepannya kalau nggak jualan ke Amerika, ini pada dasarnya aku lihat hal yang mesti kita waspadai karena dampaknya besar. Di satu sisi China, Jepang, dan lain-lainnya harus cari produk baru. Nah, Amerika di satu sisi harus cari, yang satu China harus cari tempat jualan produk baru, satu lagi Amerika harus cari siapa yang akan beli obligasi negaranya, Bapak Ibu. Ini yang menyebabkan ketakutan luar biasa di market sehingga harga emas all time high. Ini salah satunya yang aku lihat. Nah, ini dia apa yang akan terjadi. Nah, ini yang kita lihat ya. Apa yang akan terjadi? Saat ini, hal yang mesti kita perhatikan banget dari Cina. Cina itu harus melakukan rerouting dari marketnya ya, market ekspor-impornya. Atau resiko yang akan dihadapi oleh China itu adalah ada kenaikan kebangkrutan. Ini mulai banyak ya sebenarnya isu kebangkrutan di China ini yang benar-benar sangat dihadapi, sangat dibahas secara intens oleh oleh berbagai policy maker di sana. Jadinya supaya tekanan kebangkrutan ini tidak meningkat, China dengan kondisi ini harus melakukan reroute produk baru, produk-produk mereka. Ini juga yang jadi isu, apakah produk itu akan masuk ke Indonesia atau tidak. Karena itu juga ini yang kita lihat hal yang mesti kita waspadai juga. Di satu sisi di Amerika, apa yang terjadi gara-gara trade war ini, terlepas pembahasan per sektornya Bapak Ibu, Amerika harus cari cara bagaimana untuk memfinance their deficit, fiskal defisitnya. Karena Jepang, China, dan Jerman, kalau mereka dikasih tarif seperti sekarang, mereka nggak dapat dolar lagi buat beli US Treasury. Sehingga
yang aku lihat beberapa dampaknya yang aku lihat yang akan kejadian, US Treasury yield curve itu akan steepening hebat. Ini udah kejadian sekarang. Itu yang kita lihat, makanya 10 year-nya turunnya nggak bisa banyak. Akan ada poin kedua, akan ada urgensi untuk Amerika itu nurunin fiskal defisitnya. Kalau nggak, itu bisa riot, itu yang kejadian. Ini akan berujung pada tabungan dari rakyat Amerika Serikat itu meningkat. Meningkat kenapa? Karena semuanya jadi cautious, semuanya jadi menabung. Dampaknya adalah walaupun Fed akan diekspektasikan potong bunga, aku yakinnya tidak akan bisa terlalu banyak pemotongan suku bunga di Fed kalau seandainya US savings rate itu masih rendah. Jadi harus tinggi dulu ya, kira-kira. China harus ekspornya reroute di satu sisi, emerging marketnya terkait ini harus mengalami rebalancing. Itu yang kita lihat ya. Kita sama-sama tunggu. Nah, itu yang paling kita lihat. Dampak ke marketnya gimana? Temanya saham seperti apa yang kuat di tengah turunnya S&P 500? Nah, di sini kan kita lihat US saving rate ini meningkat dalam artian orang akan terpaksa menabung, Bapak Ibu. Terpaksa menabung daripada nanti kena apa-apa. Nah, kalau pemaksaan menabung ini lagi terjadi, apa yang kita lihat? Nah, ini yang kita lihat dampaknya ya, ini kinerja dari beberapa indeks di Amerika Serikat dari awal tahun. Nah, kalau kita lihat S&P 500 udah turun sekitar 6%. Saham seperti apa di Amerika itu yang turunnya paling dahsyat di periode policy seperti ini? Ada ada trade war dan lain-lain. Yang paling dalam itu Magnificent Seven ya. Sebenarnya ini yang turunnya paling dalam 15%. Itu kita lihat. Saham apa yang bagus? Saham yang jalan kalau di pasar Amerika Serikat. Ini indeks XLU ya. XLU sama SPLV. XLU sama SPLV ini low volatility ETF. Low volatility ini saham-saham yang low beta ya. Yang low beta, saham-saham small cap yang fundamentalnya kuat dan saham utilities. Nah, kalau memang ceritanya ada track war seperti itu Bapak Ibu, satu hal tren yang mesti kita harus garis bawahi juga yang nanti bisa kejadian sama Indonesia, proksi-proksi terkait saham yang tergantung dengan likuiditas itu akan cenderung lebih rentan ya. Jadinya kita harus beli itu kalau di kasus Amerika itu bukan saham yang besar justru yang menang, justru staples dan low volatility stock yang jalan. Jadinya yang kalau aku lihat temanya yang akan kejadian baik di Amerika dan Indonesia juga, saran saya dump cyclical. Aku tidak suka saham cyclical at the moment karena kita akan menghadapi yang namanya perlambatan ekonomi global. Nah, itu kita lihat. Dari sekian banyak tuntutan itu Bapak Ibu, kita coba petakan industri apa sih di Amerika Serikat itu yang bisa beneran terjadi reshoring. Kalau semuanya nggak mungkin Bapak Ibu. Sudah jadi meme di mana-mana, semuanya pada bilang, masa orang Amerika gendut-gendut mau jadi penjahit lagi, nggak mungkin. Nah, ini ada beberapa sedikit kajiannya ya. Apa beberapa industri yang mungkin bisa balik ke Amerika Serikat. Nah, itu kita lihat. Semiconductor, clean energy, bisa medical equipment, itu bisa balik juga ya. Ini termasuk juga terkait national interest. Otomotif, especially EV, itu juga bisa industrinya ke Amerika Serikat bisa kembali, dan isu terkait dengan defense. Kalau consumer elektronik, apparel, TV manufacturing itu sulit untuk kembali ke Amerika Serikat. Trennya kita lihat nanti seperti apa ke depannya. Ini yang kita lihat ada intensi untuk pindah. Nah, lalu bagaimana dampaknya ke pasar keuangan kita? Pasar keuangan kita dari ini ya, kalau IHSG karena sebelum trade war sudah turun duluan, kita dari 8 April dari paling bottom itu kita performanya paling kencang sudah naik 10,64%. Walaupun dari awal tahun kita masih minus 6,29%. Jadi memang kita pulihnya tergolong lebih cepat daripada yang lain. Mungkin ini akan kita menarik
apa sih faktor utama yang menyebabkan ini pemulihannya bisa lebih cepat? Nah, ini kita bahas. Nah, sebelum itu saya mau membuat mengajak rekan-rekan semuanya untuk coba refleksi aja nih. Semua orang sekarang sudah lihat dolar turun, yang kemarin-kemarin kita suruh beli yen sudah cuan, yennya terbang, ya kan? Tapi ini ada beberapa hal ya terkait mata uang ini yang harus kita pertanyakan. Karena memang track war ini bikin dolar turun. Pertanyaannya adalah, kan ini kenapa dolar turun? Karena Amerika sudah nggak mau lagi jadi konsumen terbesar di dunia. Pertanyaannya, apakah Jepang, EU, ada negara-negara major currency itu mau menggantikan, willing to replace Amerika Serikat? Ini yang mesti kita lihat ini. Karena kalau mata uang kayak Jepang ini terlalu kuat, apakah Bank of Japan-nya comfortable, nanti ekonomi Jepangnya turun lagi karena ekonomi Jepang itu berbasis ekspor. Pertanyaannya itu dia, kita harus, kalau memang pernyataannya di tengah tahun ini ada kondisi beberapa hal yang melihat sepertinya policy maker-nya tidak nyaman, ini bisa ada tactical buy dollar ya, buy dolar terhadap mata uang yang kemarin sudah terapresiasi banyak. Hal yang berikutnya jadi pertanyaan juga, bagaimana stance China di sisi mata uang? Ini juga akan menjawab pertanyaan, IHSG udah naik ke 66. Apakah bisa diping lagi paling nggak ke 62? Ada resikonya itu Bapak Ibu. Resiko IHSG bisa diping lagi ke 62 lebih rendah, itu ada resiko eksternal yang aku lihat. Kalau Chinese Yuan ada further depreciation lagi to keep the track competitiveness, bisa ada emerging market correction lagi by the mid of the year. Tapi di satu sisi lain, kalau ternyata si NY ini mau dibiarkan stabil oleh pemerintah China, dan mereka membiarkan si NY ini untuk appreciate into consumption driven economy, ini ekonominya, stock market kita juga seharusnya sudah sudah aman. Jadi kalau aku sekarang berpandangan dari sisi makro, kondisi yang paling buruk sudah selesai. Tapi apakah sudah full bullish? Belum juga. Dua poin ini adalah poin paling penting yang kalau kita lihat dari sisi makro, lihat apakah kita masih bisa rally-nya berkelanjutan atau tidak. Di satu sisi saya lihat secara flow sebenarnya optimisme on JCI sudah kembali, tapi sudah cenderung overbought. Ini beberapa pertanyaan dari sisi currency Bapak Ibu. Nah, dampaknya ke Indonesia bagaimana? Sama yang seperti semua orang bilang, ekspor to PDB Indonesia itu paling rendah di region. Yang harusnya rusuh sama Donald Trump itu Taiwan sama Vietnam. Itu double digit ya kontribusi ekspornya terhadap PDB. Tapi memang problemnya Indonesia itu basic balance-nya defisit, ada IDR volatility, dan juga ada jatuh tempo government bond itu besar sekali, sampai 800 triliun di tahun 2025 ini, dan akan jatuh tempo di tengah tahun, kira-kira seperti itu. Nah, lalu orang pada nanya rupiah bagaimana? Nah, kalau follow ya, waktu itu kita sama cerita juga, kalau nggak salah kita bulan Februari ya, apa Januari kita? Desember yang kita bikin roadmap cuan kan? Itu ya, roadmap cuan. Waktu itu aku juga cerita ada kemungkinan rupiah ini lompat kan? Ya. Di atas 16.800 lebih, overshooting. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Rupiah itu seperti teori yang waktu itu aku cerita, kalau ada gejolak seperti ini, memang kecenderungan Bank Indonesia itu membiarkan rupiahnya lompat dulu dari A ke B. Ini untuk konten volatility juga, jadi eksesnya itu dilepaskan sedikit supaya orang ada adjustment. Ini nanti kemudian ada penguatan lagi ke level C. Ini yang namanya kalau teori ekonomi itu overshooting. Saya lihat kemarin udah lebih di 16.800. Saya menyarankan Bapak Ibu di sini, kalau masih ada yang punya dolar, tapi nggak ada keperluan bayar dolar, silahkan convert dolarnya ke rupiah. Kalau menurut prediksi saya, dalam 1 bulan ke depan bisa 16.500 atau lebih kuat, Pak.
16.500 fair, atau paling cepat ini kalau ternyata dibiarin menguat kencang bisa 16.200 nantinya. Ini yang aku lihat, ini sudah waktunya kita convert dari dolar ke rupiah. Cerita overshootingnya sudah selesai, itu yang kita sarankan ya. Sudah cukup ini. Indonesia berat tapi nggak sejelek itu juga, kira-kira seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, channelnya tadi kan memang selalu dimulai dari depresiasi rupiah, lalu stok marketnya turun. Lalu apa yang kalau seandainya full blown trade war ini berjalan beneran? Resiko memang ada. Resiko kalau negatif kita sudah lihat ya, bisnis banyak turun. Tapi kalau Cina dan Amerika ini memberikan tarif luar biasa besar satu sama lain, bagaimana dampaknya ke Indonesia? Apakah Indonesia itu bisa ada ekspor yang meningkat? Ada beberapa Bapak Ibu. Ini dengan asumsi Cina sama Amerika saling ngasih tarif yang tinggi-tinggian, sementara Indonesia kena tarif tapi nggak setinggi China, nggak setinggi ke Amerika Serikat. Ada beberapa industri yang justru itu prospeknya itu bisa naik Bapak Ibu. Ini perhitungan kita dengan asumsi tarif 100% ya. Yang pertama itu kalau ke Amerika, toys Bapak Ibu, jualan mainan. Nah, mainan apa ini? Mari kita cek ya. Kalau aku cek ke beberapa berita, memang produsen seperti Mattel dan banyak mainan Amerika itu punya produsen di Indonesia. Jadi kalau ada trade war yang kejadian, ekspor mainan itu bisa meningkat. Yang kedua ini cerita, gua kaget cerita. Kalau trade war apa sih ekspor Indonesia bisa naik ke Amerika? Ternyata rambut palsu cerita. Oh, Kaget juga gua. Iya. Rambut palsu, kalau seandainya China sama Amerika nggak mau trading, nggak mau jualan, rambut palsunya bisa rambut palsu dari Indonesia. Nah ini menarik juga nih. Ternyata Banyak emang. industri rambut palsu dan memang katanya beberapa kali aku cari info, bisnis ini lagi growing ini. Bisnis rambut palsu. Extension. Rambut palsu. Iya, extension. Benar-benar. Orang Amerika kan juga rambutnya lucu-lucu ya. Iya. Pasti hair extensionnya butuh yang luar biasa itu. Keren-keren itu. Iya. Gitu kita lihat ini bisnisnya bisa meningkat. Lalu furniture, ini standar lah. Kayak wood ya, zaman trade war pertama juga meningkat. Dan juga tekstil, broadcasting equipment, sweater. Ini yang kita lihat ya. Terus juga rubber footwear dan lain-lain ini bisa meningkat. Di sisi lain kalau kita ke China, prospek ekspornya itu kalau China sama Amerika masih lanjut bunuh-bunuhan kayak sekarang, chemical wood pulp ini yang paling besar. Ini beberapa industri yang bisa ada harapan. Nah, apakah di antara Bapak Ibu di sini ada yang pebisnis di sektor ini? Bisa nanti kita diskusi, benar nggak bisnis rambut palsu lagi naik atau tidak. Nah, lalu selain itu kita harus aware juga apa prospek ekspor kita yang bisa naik, apa yang bisa turun Bapak Ibu. Ini terutama sama China ya. Kalau sama China, ketakutan terbesar kita kalau China barangnya dimurahin masuk Indonesia, nanti barang kita makin nggak laku. China ke Indonesia kalau menurut Atlas of Economic Complexity, prospek ekspor mereka itu paling besar itu dua sebenarnya ya, komputer dan telepon. Ini terkait sama HP ini. Jadi penetrasi HP Cina, sirkuit sama motor vehicle alias EV ini merupakan tren terkait bisnis ekspor dari China yang mungkin bisa naik ke Indonesia. Nah, kalau Indonesia ke China tetap batu bara lah ya, itu udah paling konservatif. Tapi kita harus aware juga dengan kondisi sekarang, bisnis apa yang bakalan makin sulit kita jualannya Bapak Ibu. China ke Indonesia, kalau mau ekspor China ke Indonesia, ini bukan potensial, ini yang saturated ya. Mau saturated, marketnya itu sudah kering. Kalau China mau jualan range construction vehicle, ferroalloy, coke, amonian. Iya ya, kalau gua beli bawangnya udah bawang dari Cina sekarang. Tapi, nah ini yang harus kita waspadai juga sektornya ya. Kalau emang ada perlambatan, ekspor Indonesia ke China yang paling saturated itu apa? Menurut perhitungan Atlas of Economic Complexity, yang paling saturated itu 3 terbesarnya itu nickel related semua, Ci. Ferroalloy, lignite, nickel matte. Ini pasarnya di kalau menurut perhitungan Atlas of Economic Complexity ini sudah lumayan saturated ya.
Jadinya hal yang kemungkinan besar kejadian adalah dengan pasar yang saturated ini ada kemungkinan ekspor kita terkait nikel ini memang sudah nggak bisa naik. Ini harus kita waspadai juga. Nah, pertanyaannya di stock market, apakah semua hal negatif sudah price in? Oh ya, anyway ini udah bukan 9,6 kali PI, ini waktu indeks 62 ini. Indeks sudah 66, kayaknya udah sekitar 10 kali. Hal yang sudah di price in ya sama market saat ini, economic slowdown sudah di price in, government policy uncertainty sudah di price in, tight liquidity sudah di price in, trade war saga sudah di price in. Kedepannya, kalau menurut saya hal yang belum di price in ini tinggal hal-hal yang positif. Kalau menurut kita yang pertama, bagaimana programnya pemerintah ini bakal sukses gak? Bakal bergizi gratis dan lain-lain. Ini orang ini ekspektasi udah rendah banget nih, Ci. Ini udah rendah banget nih. Jadi begitu kelihatan kalau makan bergizi ini jalan, ini market bisa jalan nih. Consumption tiba-tiba bisa konsumen bisa jalan duluan. Tapi sampai sekarang kalau gue ceritain ini ekspektasi udah bawah banget. Kalau ada orang ngomong makan bergizi kayaknya aduh kok bawaannya pesimis ya. Itu kok kenapa ada kasus nggak dibayar ya. Tapi sekarang itu nunjukin ekspektasi udah rendah banget. Yang kedua, what if habis ini BI potong bunga? Ini belum juga, ini orang masih ragu-ragu. BI potong bunganya bakal banyak, paling nggak interest rate sensitif bakal jalan. Lalu yang belum di price in juga, tapi udah mulai jalan nih ya, US China deal. Itu yang kita lihat. Di satu sisi orang juga nanya saham apa obligasi. Ini saya sekarang jujur mau bilang obligasi kurangin dulu, Ci. Saham. Ini saham. Tambahin di saham ya. Karena ini sekarang ini udah lebih saham karena obligasi itu udah kecenderungannya sangat diintervensinya udah terlalu tinggi sama pemerintah. Masih bagus sih, aman kalau beli kupon aja, tapi aku masih ngerasa ada downside terkait ini. Itu yang kita lihat. Ini belum di price in. Lalu apa hal yang mesti kita lihat 3 tahun ke depan? Ini ya, 3 bulan ke depan, trade deal and Fed rate cut. Fed rate cut ini bisa muncul as soon as bulan Mei. Bisa bulan depan loh. Kalau ada Fed rate cut, mungkin nanti ada perbaikan lagi. Yang kedua, tengah tahun kita lihat government spending recovery ya. Recovery-nya bagaimana. Terus yang ketiga, kita lihat lagi purchasing power dari di bawah itu seperti apa. Kalau ada government spending recovery ini muncul, kecepatannya itu mungkin nanti bulan Juni baru kencang, itu harusnya bisa diapresiasi sama market. Terakhir kita harus lihat bagaimana purchasing power di bawah. Yang sama-sama kita ketahui ini lagi lemah-lemahnya kondisinya sekarang. Nah, lalu saham. Nah, apa yang aku lihat nih lebih oke sekarang, Ci? Aku mulai lihatnya agak panjang ya. Ini masih murah ISG soalnya. Kalau saya mulai bettingnya agak panjang ini, Ci. Kalau ingat dulu zaman 2021, zaman belum masih kita waktu itu masih hobi sama digital bank. Aku bilang batubara kan waktu itu. Waktu itu zaman itu aku bilang batubara mau naik, aku lihat tanda-tanda mirip saham batubara itu sudah muncul di CPO dan properti. Ini calon-calon multi-bagger. Kalau mulai masuk dari sekarang menuju 2026. Kenapa? Kita lihat crude palm oil ini udah sweet spot ya. Winter normalization, terus ya yield-nya makin turun. Yang punya, kita bisa lihat bagaimana saham TAPG sama DSNG jalan beberapa tahun terakhir, dan juga CPO sekarang sudah jadi bagian dari energi security, dan ESG campaign itu lagi softening yang kita lihat sekarang. Jadi CPO ini udah makin sweet spot kayak aku lihat nih, Ci. Di sisi lain, kalau aku juga selain CPO, aku mulai berani ngelong saham properti sekarang, Ci. Properti kita lihat walaupun ini ya, walaupun kondisinya masih meraba-raba, arahnya seharusnya 2025, akhir 2025 sama 2026, kondisi keuangan lebih sehingga sektor properti itu bisa naik. Kalau mau lebih simpel, mungkin bisa lihat Ciputra sama Pewon. Dan jangan lupa juga, mau nggak mau nantinya kalau ada program perumahan yang dari pemerintah, itu harus yang
rasional, tidak bisa terlalu populis. Nah, itu yang kita lihat. Lalu gimana kesimpulannya? Nah, ini aku nih biar nggak lama ya, biar kita bisa lebih banyak tanya jawabnya. Volatilitas masih ada, tapi kita nunggu lagi Donald Trump bagaimana sampai 90 hari. Kita lagi tunggu juga bagaimana deal dari pemerintah Indonesia. Kalau untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini udah pasti jelek Bapak Ibu. Kita nggak usah, ini kita harus tone down ekspektasi 2025. Mulai mikir 2026, kalau Trimegah lihat pertumbuhan itu 4,6. JCI tahun ini 7.500 target kita. Saya dari makro equity lebih prefer daripada bond. Bond kemahalan Pak, bond easily terbit. Aku nggak ngerasa value-nya kalau nggak harus kita beli bond, aku nggak beli bond the moment. Good quality di awal-awal ini akan oke. Kita harus aware sama foreign fund flow. Our research call BBCA, Jasa Marga udah. Nah, gila udah naik duluan kemarin, itu masih jalan. Java, MIDI, AM, RT. Oke, saya stop di sana aja. Habis ini kita bisa diskusinya dibanyakin. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Fakhrul. Very insightful. Memang ada banyak sekali nih sebenarnya pertanyaan dari teman-teman yang sebenarnya banyak mirip-mirip sih nanyanya. Jadi dia nanya nih, kenapa DXY itu turun tapi rupiah kita tetap lemah? IDX-nya naik, neraca perdagangan sebagaimana neraca perdagangan apa defisit akan melebar, serta bagaimana juga tentang jatuh tempo hutang di Juni, Agustus, dan Oktober. Iya, Bapak Ibu. Kalau pertamanya kenapa Indonesia itu masih ini, kuncinya saya bilang basic balance kita defisit Bapak Ibu. Walaupun trade balance-nya surplus, basic balance-nya defisit. Basic balance ini apa? Basic balance ini neraca perdagangan dan neraca berjalan ditambahin yang defisit, ditambahin dengan FDI. Ini tahun pertama dari tahun 2019, FDI kita nggak cukup untuk nutupin neraca pembayaran. Dari neraca berjalannya. Kalau FDI-nya nggak cukup, tahun ini Indonesia itu harus dictate flow. Kalau flow mau masuk, kalau pilihannya ada 3, prospek lagi bagus, nggak mungkin prospek lagi bagus sekarang, berat. Jadinya harus rupiahnya agak lemah dan asetnya lagi turun. Ini yang terjadi sama rupiah kita. Karena itu aku selalu cerita rupiah itu akan selalu menghadapi kondisi overshooting. Tapi apakah ini akan berlama-lama? Tidak. Saya punya pandangan seperti biasa yang saya ceritain tadi. Habis kejadian rupiahnya overshooting kemarin, ini biasanya udah good time buat jual dolar. Nah, ini selalu nih. Ini udah Indonesia ini aku udah hafal lah berkali-kali dibiarin lompat turun, nih lompat turun, lompat turun, lompat turun, nih lompat turun, nih lompat, habis ini turun juga. Sama, ini ada teorinya, teori overshooting memang seperti ini cara manajemen moneter kita. Karena itu ya aku lihat ya memang ini udah waktunya kita jualan, kalau aku lihat jualan dolar Pak. Memang rupiah itu kita nggak bisa expect terlalu kuat, kira-kira seperti itu. Jual dolar atau jual semua currency? Semua currency juga currency lainnya juga di take profit apa Fakhrul misalnya? Kalau aku kondisinya sekarang ini ya, kondisinya jual major currency. Jual major currency for rupiah itu boleh. Ini rupiah lagi ini habis ini BI bakal bikin rupiah kuat. Kalau emang butuh. Emang butuh lu jual, kalau udah ada yang cuan yen, aku mungkin yennya masih bisa naik dikit lagi, tapi aku udah jualan sih. Oke. Naiknya udah kencang banget. Kita kan masih rekomen yen masih 103, 104 benar, ya, udah hampir 120. Yes. Ini aku lihat udah harus kita take profit ini. Apa namanya dari major currency karena ada kemungkinan habis ini dolarnya indeksnya naik, tapi rupiah karena lagging kita udah melemah duluan. Jangan heran nanti kita juga jalan sendiri. Rupiah ini emang beda sih. Jangan pernah mikir rupiah sama currency lain, gagak. Long term kita depresiate. Itu sudah nasib negara yang bergantung sama konsumsi dalam negeri. Itu sudah nasibnya kita. Kalau ada yang terkait dengan utang jatuh tempo, itu memang akan di refinance di bulan Juni, tidak masalah. Kalau pemerintah hendak menerbitkan global bond, itu yang sama-sama kita
tunggu. Ini juga yang membuat kenapa saya tadi memberi penjelasan beli obligasi jangan dulu sekarang. Nah, ada supply baru mau masuk di tengah tahun. Nanti ketika supply baru itu tinggi dengan yield yang lebih oke, itu jadi waktu untuk beli obligasi. Belum sekarang Bapak Ibu. Silahkan. Wah, ini banyak yang nanya-nanya Ci ya. Yang mana lagi mau kita bahas nih Ci? Nah, mungkin tadi kan kalau neraca defisit melebar jatuh tempo berarti nggak akan masalah karena kan di refinance. Oh ya, terus Pak Fakhrul menyambung tadi mata uang yen ya. Memang kalau terhadap rupiah, mungkin rupiah juga potensi menguat jika kalau US-nya terus melemah, terus dia punya menghadapi masalah dalam negeri, uang atau investor dari sana keluar masuk ke emerging market. Mungkin Indonesia salah satu yang paling menarik ya, karena mata uang kita paling menarik gara-gara kita turunnya udah paling duluan juga Ci. Iya dari Kita market. 16-nya paling duluan. Iya dari market ya, market kita ambruk, currency kita juga salah satu yang terburuk. Jadi udah dua kombinasi buat asing masuk itu ada gitu kan alasannya kan. Jadi ada, tapi ada bukan gara-gara bagus. Kayak kemarin ada broker asing yang ngasih rekomendasi kan. Iya. Kita ya gara-gara valuasinya murah. udah super murah aja. Iya gitu benar-benar. Kan nggak doomsday skenario kan, nggak gimana. Benar-benar. Nah, berarti nanti kalau asingnya masuk itu juga membawa potensi rupiah kita menguat. Yes, itu yang aku lihat akan bawa rupiah ke 16.500 dalam waktu dekat. Kalau aku nyaranin kalau ada Bapak Ibu punya dolar lebih, tapi kalau ini ya, kalau ada yang butuh bayar dolar, beli dolarnya kalau bisa tunda Pak, jangan sekarang. Nah, itulah kira-kira. Kita harus beli rupiah dulu. Kita lagi cinta rupiah nih. Benar. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus bukannya pemerintah butuh dolar nanti buat bayar utang, artinya permintaan dolar juga jadi banyak, benar nggak? Utang kita sudah 85% sekarang sudah rupiah Bapak Ibu. Jadi sekarang momentumnya itu justru bukan pemerintah bayar dolar, pemerintah nanti mau ngambil dolar dari pasar global lewat global bond, dolarnya dibawa ke dalam negeri, itu yang akan membuat rupiah menguat, itu kira-kira. Oke. Kemudian kayaknya kalau Pak Fakhrul tanya saham BBKP, bukan sektornya deh, dia bukan analis perbankan, tapi nggak tahu kalau Pak Fakhrul tahu mengenai BBKP. Ada yang nanya masa BBKP. Beranya BBKP sudah profit, wah ini tergantung. Tanya manajemennya, tanya analisnya. Iya, harus tanya analis. Tapi aku ini ceritanya juga sudah bertahun-tahun ya. Iya benar-benar. Profit BBKP. Kalau aku lagi merhatiin nggak Pak? Ini terakhir aku lagi nggak merhatiin soalnya. Iya benar, aku juga nggak. Aku tahu result kemarin sempat ada ngasih tahu mau keluar bagus, cuman ya karena banyak saham yang lagi murah, jadi kita juga nggak terlalu pantau. Belum dulu. Itu nanti sebulan 2 bulan lagi baru ngobrolin BPKP. Benar. Sekarang kita beli big bang aja standar yang oke. Terus kalau mau ngelong, aku lebih senang CPO sama properti yang clean. Itu kayaknya udah lag banget gue masuk BPKP. Nge-lag banget kan. Terus kalau cut belakangan banget. Oh ya, menurut Pak Fakhrul potensi cut suku bunga tahun ini 3 kali ya tadi ya? 3 kali. Tiga BI kali. potong bunga 3 kali. Oke. Berarti itu juga akan membawa sentimen positif untuk yang suku bunga sensitif nggak sih? Kayak kira-kira kayak Astra gitu. Astra oke. Astra aku sekarang sudah bakal recover bersama market. Astra, Big Banks, Telkom, udah. Itu yang paling gampang market ya. Oke. Lalu paling menarik CPO apa aja entry, aku cukup TAPG sama DSNG. Oh, TAPG dan DSNG. Kayak TAPG ada story deh. Apa? TAPG kayak ada story deh kalau nggak salah. Iya, ada story. Nanti follow Trimega ya. Iya. Undang aja Karel minggu depan Ci. Oh iya mau. Aku ada memang. yang nanya. Bagaimana view gold? Aku cerita aku sendiri sudah jual gold Bapak Ibu. Udah cukup. Aku cukup mensyukuri udah naik goldnya luar biasa, saya ambil cuan. Jangan FOMO Bapak Ibu, karena kalau memang habis ini ada konsesi antara ada pembicaraan Trump sama si gold ini rentan banget ambruk. Nanti Bro Hans bisa ceritain ya Bro Hans, gimana itu teknikalnya gold. Kalau gue sih teknikal juga ngobrol mana-mana terus lihat fundamental, waduh kayaknya udah overbought. Iya.
secara teknikal Overbought hebat. Iya. Karena nanti habis ini kita masih ada sesi teknikal ya, teman-teman. Terus juga ada yang nanya nih, menarik sekali, banyak kalau udah kemarin aku juga tanya. Gimana nih fenomena sell in May? Apakah tahun ini tidak akan terjadi karena kita udah koreksi dari 2024? Menurut Pak Fakru gimana? Sell on May kalau aku lihat lebih akan terjadi kalau ada something on China kejadian nih. Makanya gue bilang tadi ini China mau currency-nya dilemahin apa enggak. Kalau mau dilemahin, nanti Bro Han bisa cerita, aku selalu percaya indeks itu harus tutup gap dulu, Ci. Sentimennya itu kemungkinan. Ada China revaluasi tahun bulan depan, terus ada goyangan, yang terus bulan Mei itu yang masih yang paling aku tahu kan bulan Mei itu ada pengumuman data PDB. Siap nggak PDB kita tinggal 4,5 atau 4,6 gara-gara segala hal yang kejadian dari awal tahun, itu market belum ngobrolin. Kalau udah kelihatan data pertumbuhan ekonominya jelek, marketnya turun dulu. Oke. Aku pada dasarnya akhir tahun lihat 7.500, tapi ngambil market di 6.600 saya tidak rekomend. Ini tunggu koreksi dulu, nanti Bro Hans mungkin bisa cerita kira-kira seperti itu. Oke, berarti untuk indeks yang sekarang 6.600 di mana recovery-nya juga lumayan cepet ya, dari 5.900 ya kalau nggak salah ya. Mungkin kita yang ketinggalan berarti harus nunggu dulu ya, lebih baik nunggu ya. Yang ketinggalan nunggu dulu, yang udah punya pikirin waktu untuk profit taking. Jangan lupa juga asing belum full balik sama kita. Baru dikit banget. Mereka masih nunggu juga kira-kira gitu. Nah, ini itu. rentan profit taking ya kalau aku lihatnya ini 66. Tapi kemarin asing mulai belanja lagi loh. Kemarin asingnya mulai belanja. Tapi asingnya itu kayak masih galau gitu loh. Hari ini net buy, besok net sell. Hari ini net buy, nah besok kita nggak tahu tuh. Kayak masih. Karena udah kemahalan kalau gua bilang, Ci. 66 kemahalan. Tunggu tarik dulu lah satu kali ke bawah. Nah, mungkin Bro Hans nanti bisa bahas. Oke. Terus apa lagi? Apakah mungkin BI membeli obligasi pembangunan 3 juta rumah dari pemerintah? Beli tidak mungkin dari pemerintah, BI beli obligasi di market. Oke. Kalau mau beli dari pemerintah langsung harus ada perpu kayak zaman Covid. Kita tidak ada urgensi itu seperti Covid. Kira-kira seperti itu. Oke. Oh ya, mungkin aku mau nanya dikit ya. Banyak juga orang optimisme itu timbul karena selain kita valuasi murah, jadi ada potensi uang dari US itu keluar mencari sektor atau mencari negara yang murah. Itu mungkin juga kita dapat sentimen positif dari Danantara nggak sih? Untuk mensupport indeks kita. Itu juga, partly ada juga dari Danantara, setuju Ci. Danantara, Taspen juga udah mulai masuk. Taspen bisa kemungkinan, BPJS udah bisa masuk. Nah, jadi itu kan. paling nggak untuk marketnya turun sedalam kemarin udah nggak lagi. Ya, setuju sih. Sampai 5.900 nggak. Tapi begitu marketnya turun lagi, buy technical udah tutup gap. Bapak Ibu udah harus, kalau saya porsinya habisnya naikin, aku udah mulai berani loh 70% saham habis ini. Tapi turun dulu ya dari sekarang. Wah, itu udah mulai berani 70% saham, kita udah struktural bull. Nah, ini udah boleh. Tapi tunggu turun satu kali lagi. Oke. Tunggu koreksi lagi ya. Ya alasannya apa kita nggak tahu. Market itu memang selalu penuh surprise ya. Kadang ditunggu-tunggu dia nggak turun-turun. Kalau ditunggu dia nggak turun. Tapi kalau kan kemarin aku juga sempat live kan. Ada yang komen gini, antara tunggu 6.000. Ya udah monggo tunggu 6.000. Nggak ada. Aku bilang nggak ada tunggu 6.000. Makanya. Karena memang kalau ada turun, tapi sekarang ketinggian. Tapi udah turun misalnya 65, 64, cicil terus. Aku selalu percaya bahwa kita tidak bisa mendapatkan harga terbaik. Benar. Harga terbaik itu hanya milik Tuhan. Nah, benar. Yang penting average kita udah bagus, bukan begitu ya, Cia? Iya. Yang penting average harganya bagus. Average bagus dan yang penting cuan. Masuk di berapa? Nggak selalu at the bottom, tapi pas kita beli sahamnya naik gitu. Yes, benar. Karena memang di market itu kalau bilang itu setannya banyak. Nah, makanya hati-hati, jangan dengar bisikan setan. Kita harus selalu rasional dan kita harus selalu paham juga tiap orang udah ada rezekinya. Iya, benar. Ini pas turun nanti udah mulai bisa kira-kira seperti itu. Ini Bu Dewi. Benar, bukan besok hari Minggu ya.
Masih ada link. Bu Dewi ada nanya saham, nanti jawabnya sama yang jawab Pak Hans ya. Hans ini tadi ada yang nanya, tapi nanti kita akan bahas ya. Bu Dewi nanya saham harta, Antam, Archie yang berhubungan dengan emas itu nanti kita akan ngobrol sama Hans. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk Pak Fakhrul, apa yang dimaksud dengan equity over bond slowdown? Jika punya bonds itu dijual dulu. Yang kedua, even though CPO itu on sweet spot, apakah masih akan terpengaruh oleh intervensi government? Kalau saya tanda-tanda CPO itu Ci, di lebaran kemarin aku udah suka. Aku kan dulu kecele. Bener. Aku promote CPO, ternyata CPO-nya disikat kan. Yes. Tapi waktu tahun ini, lebaran ini, aku tidak dengar adanya intervensi CPO yang kasar. Itu udah tanda-tanda bagus banget. Berarti pemerintah yang baru sekarang, dalam menghadapi petani CPO, itu tidak memaksakan harga murah. Nggak memaksakan harga murah berarti harga CPO-nya bisa bagus, wah berarti itu harus ada rating. Dan aku lihat kemungkinan arah kebijakannya itu akan memang lebih membiarkan harga CPO-nya oke sampai ke level bawah, kira-kira seperti itu. Kalau untuk sahamnya, aku rasa ngelong mix TAPJI sama DSNG itu udah bagus banget. Iya. Harganya masih bagus. Tanamannya masih muda. Oke. Aku udah berani di CPO properti 1 tahun view tabungan. Oke, ingat ya. Potensial beggar. Ya. Waktu yang kemarin roadmap John, Pak Fakhrul bilang, Bang, jangan dulu, sabar, avoid dulu, tahan dulu. Ternyata kalian bisa dapat beli murah banget kemarin tanggal 8. Super duper murah diskon. Nah, kita akan tunggu propertinya, nanti kita cuan akhir tahun ya. Terus Amin. Pak Fakhrul, dalam 10 tahun income per kapita kan hanya naik 1.000 US dollar. Apakah kita masuk dalam middle income trap? Bagaimana pandangan Pak Fakhrul dengan prospek emiten BBTN yang valuasi murah dengan rencana pemerintah target 3 juta rumah dan spin-off BBTN Syariah? Ya, kalau terkait dengan middle income track, sayang sekali kita memang sudah di dalam middle income track, Pak. Sudah, kalau buat saya. Sudah, jadi memang habis ini kita harus mengambil langkah yang luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari middle income. Nah, lalu tadi yang kedua terkait dengan BBTN ini sebenarnya kalau aku lihat ya, yang paling bermasalah itu sama BBTN ini, yang paling ditakutkan itu BBTN ini jadi alat Bapak Ibu. Kalau BBTN ini jadi alat untuk 3 juta rumah, dia nggak dapat margin, nanti persepsi resikonya nggak bagus, itu yang akan jadi penghambat gimana BBTN ini bisa naik sahamnya. So far, aku belum lihat tanda-tanda bank ini akan dikasih cuan untuk bangun rumah. Nah, yang ada resikonya itu dia tadi, resiko disuruh kerja baktinya masih lumayan tinggi karena skemanya belum muncul. Karena itu kita paling butuh skemanya ini. Gitu yang kita lihat. Kenapa skemanya belum muncul? Nah, ini info orang dalam Bapak Ibu. Info orang dalamnya bilang terkait dengan 3 juta rumah kenapa lama? Lagi didata dengan benar siapa yang berhak untuk dapat 3 juta rumah. Karena rentan terkait perumahan ini bisa orang yang sebenarnya nggak butuh bisa dapat dan lain-lain. Ini yang lagi dihindari dengan pendataan yang baru. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali ya. Pak Fakhrul mengingat proyeksi IMF WEO April 2025 bahwa pertumbuhan ekonomi global tuh 2026 turun ke 2,4% dan data Moody's Januari 2025 menunjukkan puncak kebutuhan refinancing utang negara berkembang senilai 2,1 triliun pada tahun yang sama. Apakah kombinasi perlambatan ini dan mahalnya biaya rollover dapat memicu krisis utang besar di emerging market mulai Q1 2026 dan serta indikator apa yang paling Anda pantau untuk memvalidasi skenario tersebut? Kalau terkait ini memang ekonominya itu sudah melambat ya Bapak Ibu dan itu sudah price in. Kalau terkait dengan rollover utang itu yang membuat saya belum rekomendasi beli obligasi sekarang Bapak Ibu. Supply-nya itu meningkat. Tapi apakah akan menjadi krisis? Saya tidak melihat itu akan menjadi krisis ya. Karena pada dasarnya kondisi likuiditasnya saat ini Bank Indonesia dan juga Central Bank dari banyak negara masih punya ruang yang cukup besar mereka beli di market sendiri. Resikonya justru aku lihat memang di jangka panjang kalau makin lama makin keseringan Bank Indonesia dan juga Central Bank negara lain membeli obligasi secara langsung. Nah, itu kan
dibilang kok central bank print uang dan lain-lain. Itu justru concernnya. Jangka pendek tidak. Ini bukan tahun 90-an. Di satu sisi lagi, di sisi lain kita ngutangnya pakai currency sendiri, bukan dolar lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya cukup menarik ya. Southeast Asia is not first priority, tapi Indonesia paling menarik. Nah, ini nanya. Oh, kalau dibilang ya ini dari sisi Donald Trump ya. Dari sisi Donald Trump tidak, kita itu nggak prioritas. Dari sisi Donald Trump. Apa sih lu sebenarnya kita juga apa sih yang kita beneran jualan ke Amerika jualan ke sini paling gede nggak ada. Jadi pada dasarnya kalau yang jadi sasaran pembahasan dari Amerika itu ya Kanada, Meksiko, sama China yang trading mereka itu paling besar. Itu yang membuat sebenarnya kita tidak terlalu dianggap di dalam negosiasi ini. Kalau Indonesia sekarang menarik, at the moment, bukan karena prospek at the moment ya, kita mesti aware ini karena valuasinya lagi bagus, currency-nya udah murah. Orang mikir what on earth could even worse, udah nggak bisa worse lagi kayaknya. Bottom ya. Udah naik dulu ini yang kejadian. Iya. Ya kayak saham gitu. Misalnya ada saham yang secara valuasi udah mahal nih, tiba-tiba dia diskon murah banget. Contoh aja ya, tapi di disclaimer bukan pom-pom atau apa. Ini kayak contoh waktu brand itu turun murah banget, walaupun murah valuasi tapi tetap mahal. Tapi kan tetap orang lihatnya ini udah murah ya. Kayak gitulah kira-kira contohnya. Pendapat Bapak terhadap Danantara tadi udah jawab ya, masuk ke market udah ya, bagus kan, potensi itu ada ya Pak ya? Iya, ada sekali. Nah terus kalau potensi. Kalau saham konglomerat gimana nih? Nah kita kan waktu last year juga sempat nanti dulu. Ini lagi fokus ke big cap dulu. Big cap ya, jadi aku sih big cap dulu. Big cap dan sabar dulu. Mungkin nggak Pak Fakhru, big cap dan BUMN itu saat ini lebih seksi gitu loh. Yes, big cap, BUMN dan antara story dulu Bapak Ibu. Iya, aku rasa gantian. Nggak bisa dua tema besar yang berjalan di satu cerita. Boros likuiditas, pasti bagi-bagi. Sayang juga apa namanya ongkos operasinya buat naik sekarang saingan sama BUMN. Wah. Iya. Itu juga mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa sih saham beberapa saham Konglo itu kayak lagi mager gitu loh. Di situ aja. Mager cerita story-nya nggak ke situ, Pak. Kita harus paham likuiditas terbatas. Kalau likuiditas terbatas nggak bisa ada 2-3 story jalan di waktu yang bersamaan. Mati yang ada, likuiditasnya nggak dapet, batal naik, semua kecewa. Jadi yang mau naikin saham juga sabar. Oke, sekarang temanya apa? Oke, dan antara mau masuk, BPJS mau masuk, dan lain-lain mau masuk. Ya ceritanya itu sudah pasti saham-saham yang dividennya bagus dan big cap kira-kira. Iya, dan BUMN. Nah, aku rasa tapi kalau teman-teman yang pengen nabung, punya duit lebih, boleh sih beli, simpen saham. Kalau untuk ya saham Konglo, kalau mau nabung boleh ya. Iya, kan lagi murah juga. Kalau gua nabungnya boleh saham Konglo, gua CPO sama properti itu. Iya. Kalau aku sih udah kudu punya gitu. Dua itu harus punya. Tahun depan nanti tiba-tiba misalnya nggak punya, tiba-tiba nggak terkejar karena kalau itu tipe-tipenya kayak gitu tuh. Iya, kalau rally itu kita tunggu besok deh, yang ada besok makin mahal akhirnya kita ketinggalan, begitu kita ketinggalan masuk. Iya benar. Profit taking lagi nantinya. Jadi big banks kalau disuruh yang mana? Ada priority gak Pak Fakhrul? Big banks itu. Aku priority tahun ini BCA lah. BCA? Oh, BCA. Nggak suka BNI Pak Fakhrul. BNI itu lebih tipis loh, valuasi murah loh. Kalau misalnya sampai Danantara atau Taspen misalnya ada flow ke sana, tuh naiknya bisa lumayan. Bisa aja sih ya. Itu kalau murah. Mau yang dari alfanya di BNI sih. Iya. Ini kan volumenya nggak segede BCA. Benar. Kalau yang paling safe bisa masuk BCA. Iya. Kira gitu. Oke. Nah, apalagi ya, mungkin saham Pak Fakhrul bisa share emiten indie yang mau produksi anak usaha bergerak di bidang emas. Kayaknya Pak Fakhrul ada ngikutin indie nggak? Dia mungkin lebih ke situ. Sorry, aku lagi nggak ngikutin. Nanti
mungkin next time ya, aku kan nggak terlalu ikutin, tapi Benar. kalau aku lihatnya emas kayaknya ceritanya udah hampir oke ya. Tapi emiten emas aku agree masih oke sih, Ci. Iya, aku Emiten bilang emas sih oke, tapi emasnya aku jangan, benar-benar karena emas naik, emiten emas kita itu sebenarnya nggak terlalu ngikut ya. Sebenarnya agak emasnya aja udah berapa, lihat aja BRMS masih di situ, Indi masih di situ, UT masih ketinggalan. Tapi kalau beli, mungkin maksudnya Pak Fakru beli emasnya itu berbondong-bondong antri kayak orang ngeras gitu, jangan. Iya. Ya kan? Mungkin kayak jangan, gitu. iya. Terus nih Pak Fakru, saya itu masih full cash. Apakah ketika market koreksi itu kesempatan masuk? Jika IHSG koreksi, apakah ada batas harga saham yang perlu dicermati? Lebih batas indeks kali. Ini ngobrol sama Kohan sih ya. Aku Iya. nggak lihat tim teknikal, ngobrol sama Kohan. Benar. Tapi yang pasti aku turun sekali lagi. Ini porsi saham aku bakal naikin gila-gilaan sih habis ini. Turun ya. 66 market ada koreksi, 64, 63 aku udah bakal naikin porsi gede. Kalau aku sih kemungkinan bakal naikin big banks portionnya. Aku itu CPO sama properti tadi. Oh iya, Pak Fakru, kalau untuk properti, apakah itu lebih properti residential? Gimana kalau properti yang industri? Apakah menarik kayak SSIA? Itu kan kemungkinan bakal. Menarik. Itu menarik. Iya kan? Industrial lebih kencang duluan, akan lebih duluan naikin daripada properti yang Residential. Iya, SSIA itu bakal dapat banyak tambahan investasi dari grup-grup China itu loh yang supplier BYD itu mungkin kalau buka itu daerahnya sama deketan. Terus ini saya dengar utang USD kan sangat besar ya. Itu salah satu sebabnya Trump berusaha maksa The Fed untuk turunnya suku bunga dan akan disusul data ekonomi US resesi apa. Kalau nggak salah saya dengar GDP forecast US itu Q1 0,4 udah mulai menunjukkan penurunan. Apakah ini akan terus berlangsung beberapa lama dan apakah ini akan berpengaruh ke IHSG sama seperti baru-baru ini ketika saham global turun begitu kita selesai libur. Tapi kan kemarin libur turunnya karena Donald Trump kena tarif, bukan karena utang US. Benar. Coba. Nah, cuman obrolannya gini, ini yang tadi aku ceritakan terkait US Treasury ya. Apakah bisa memaksa Donald Trump Fed nurunin bunga? Bisa aja, tapi belum tentu akan mengembalikan permintaan dari US Treasury. Benar. Karena yield-nya mungkin kita lihat agak susah turun ini. Yield-nya akan tetap meningkat gara-gara kebutuhan fundingnya Amerika Serikat ini lumayan besar. Yang pemerintah Amerika harus lakukan sekarang itu justru harus mengecilkan defisit anggaran APBN-nya. Kan udah ada revenue tambahan nanti dari dari tarif. Itu harus dimanfaatkan sama Donald Trump untuk memotong fiskal defisit. Nah, ini yang belum kejadian. Kalau fiskal defisitnya Amerika ini dipotong, baru marketnya bisa lebih stabil. Ini yang aku bilang, karena ini yang aku bilang jangan kejar marketnya sekarang. Kita tunggu koreksi dulu, Bapak Ibu. Karena memang isunya Amerika sekarang, gimana caranya finance their deficit yang baru. Nah, karena flow-nya ini udah nggak bisa pakai flow global lagi. Harus income dari pembelian dalam negeri, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Oke, mungkin sekarang kita jawab saham-saham ke Hans dulu ya, Pak Fakrul ya. Oke, siap. Aku kalau gitu aku stop sharing dulu. Iya. Ya, silakan. Thank you. Terima kasih banyak Pak Fakrul. Hans boleh di-share untuk technical view-nya dari Trimegah? Boleh. Thank you Pak Farul, sebelumnya udah ini ya banyak bantu screening juga dari makro. Nah ini tadi kalau Farul sempat ngomong kira-kira gimana nih IHSG-nya. Nah tahun ini sebenarnya kalau kita lihat lumayan spesial ya. Spesialnya maksudnya kita ini kebanyakan dapat gap nih. Gap di atas itu jadi bonus, gap di bawah itu jadi PR. Nah problemnya nih sekarang kalau dilihat ya teman-temannya, banyak banget barang-barang yang kemarin naik itu ya tahu-tahu dia buat gap di bawah. Nah salah satu view kenapa Farul tuh bilang lebih baik tunggu dulu waktu dia turun lagi, sekali lagi drop. Saya setuju juga karena sebenarnya tujuannya kalau barang-barang gap ini nih itu ibaratnya kayak gini, teman-teman punya utang, saya utang sama teman-teman taruhlah 100 juta, tapi saya cuman bayarnya 50 juta. Nah
Sama yang satu lagi, kalau kita ngomong gap ya, saya punya utang 100 juta, saya cuma bayarnya 98 juta. Otomatis harusnya yang 2 juta yang nggak kebayar sama 50 juta nggak kebayar, ini kan secara psikologi market nggak gitu bagus kalau nggak dibayar. Nah, inilah kalau teman-teman lihat di ISG ini, semua utang atau gap ini nggak mungkin nggak bayar. Itu dari tahun 97 sampai sekarang. Kalau kamu nggak mau bayarnya sekarang, bayarnya nanti. Nah, yang jadi PR tuh gini, kalau sekarang dia naik tanpa ada pullback atau tanpa ada retrace atau tanpa turun dulu ya, taruhlah dia naik selama tahun sampai sepanjang tahun ini sampai 7.500, dan tahu-tahu di 7.500, pertanyaannya adalah kapan ini gap segini besar 5967 sampai 6488 itu ditutup. Nah, ini yang jadi PR nih. Nah, kalau tadi Farul ngomong soal US dollar juga ya, ini juga sama nih, view-nya kalau by technical itu kita ngelihat ya, US dollar ini juga ada segini besar gap. Kemarin di paling tinggi berapa? 16.849 yang lompat ya. Nah, ini masih ada gap yang belum ditutup, kurang lebih sampai 16.554 nih kalau kita mau lihat gapnya ditutup. Nah, harusnya secara teknikal ini juga udah overshoot juga untuk USD IDR. Saya juga masih ngelihatnya sooner later dia akan menguat ya. Mungkin kalau cara alasan fundamental makro dan segala macam dari Farul tadi udah dijelasin. Dari teknikal ini juga kelihatan banget sooner later dia bakal drop. Nah, gimana sama gold? Gold pun juga sama. Kalau kemarin dari indeks gold ini kita ngeliat ya overshoot sampai 3.000 berapa something ya, 3.477 something, terus tahu-tahu dia drop. Nah, kalau dilihat dari technical itu bisa kelihatan nih, dia drop, volumenya juga lumayan besar ya, spike up. Nah, ini juga tanda-tanda pelemahan dari gold ini sooner later akan kelihatan di chart ini, mau nggak mau dia akan pullback. Nah, pullback berapa dalam kita nggak pernah tahu. Tapi kalau dari event-event ekonomi, biasanya kalau gold ini dipakai buat teman-teman untuk berlindung waktu uncertainty-nya tinggi. Dengan uncertainty-nya jadi berkurang nih, uncertainty-nya jadi lebih jelas, otomatis orang-orang harusnya udah nggak begitu main ke gold juga ya, atau beli emas gold batangan. Nah, ini mungkin kalau dilihat dari gold ya teman-teman. Jadi kalau dari 3 indeks yang tadi kita lihat aja nih ya, harusnya yang perlu kita prepare sebenarnya apa? Yang perlu kita prepare, kalau misalnya nih sekali lagi drop, jangan sampai teman-teman takut untuk beli barang. Harusnya waktu dia drop banyak ini, itu kesempatan yang lebih bagus kita beli, karena uncertainty-nya udah lebih kecil dibandingin waktu kemarin drop ya. Kalau kemarin kita drop beli, waktu yang kemarin yang 8 April awal-awal ya, itu kita nggak pernah tahu dia drop ini akan drop lebih dalam apa enggak. Tapi kalau sekarang kita udah tahu ya, ini udah risknya udah begitu lebih kecil, otomatis kalau pas lagi turun, sekali lagi turun, itu harusnya waktunya kita paling bagus untuk beli atau lebih agresif ya. Nah, kalau tadi di awal Cidita sempat ngomong, gimana nih kalau bulan Mei itu sell in May go away ya. Nah, ini sebenarnya ya secara indeks itu biasanya kalau bulan Mei kita kurang perform. Tapi ini ngomong indeks ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya drop parahnya tuh bukan di Mei. Drop parahnya dari bulan Mei, sell itu ada di bulan Juni. Teman-teman bisa track ke belakang, bulan Juni itu kita lebih susah untuk menang atau ngambil barang yang kita gampang profit, itu lebih susah dibanding bulan Mei. Jadi bulan Mei sejelek itu sebenarnya enggak juga. Salah satunya nih ya, kalau dari datanya kita ya, yang perform di bulan Mei ini, yang mungkin nggak disangka-sangka apa, Unilever. Unilever itu kalau teman-teman lihat di bulan Mei 2 atau 3 tahun lalu ya, bukan 3 tahun berturut-turut ya, mereka tuh performnya gede banget. Nah, hari ini nih dekat-dekat bulan Mei, kalau teman-teman lihat kemarin Unilever tahu-tahu naik banyak ya. Nah, itu mungkin kalau udah naik banyak, biasanya orang-orang pada jualan ya, bulan Mei-nya harusnya nggak perform segitu gede lagi. Tapi ada kok barang-barang yang di bulan Mei itu bagus. Nah, tinggal ini nih yang perlu diperhatikan, kenaikan ISG itu 1 tahun itu kita bisa lihat harusnya overall rally 3 kali. Antara Oktober dia rally sampai Februari Maret, terus nanti bulan April sampai Mei itu dia rally 1 kali lagi, mungkin sebelum drop banyak itu di bulan Juli sampai September. Otomatis yang bulan Oktober rally, bulan April rally, bulan Juli rally, itu barangnya beda, nggak bisa kita samain. Jadi mungkin kalau tadi
pertanyaannya gimana nih barang-barang Konglo? Nah, barang-barang Konglo ya bisa aja, tunggu aja. Karena memang sekarang momentumnya lagi big caps. Kenapa? Kita mau IHSG naik, yang bisa drive IHSG naik pasti big caps. Nggak mungkin barang-barang Konglo, teman-teman. Otomatis kalau kita ngomong barang-barang big caps naik, nanti dulu nih barang-barang Konglo. Otomatis kalau mau main barang Konglo, ya lebih panjang time frame-nya. Iya. Nah, ini juga sama nih, kalau pertanyaannya tadi ya. Nah, dari brand, ini juga gap besar. Ini satu besar di atas, satu besar di bawah, dua di atas, satu lagi yang mungkin gap ya, yang gede di cuan itu sampai 1450. Mungkin kalau mau dibuktiin bener-bener ditutup apa enggak, ini kalau mungkin kita backtrack ke belakang ya. Sempat yang tahun 2023 kemarin ya, dia gap besar juga dari berapa nih, dari 13.400 sampai drop ini di sinilah 8.200. Ini kita lihat dari time frame 18 Desember 2023, Desember 2023 deh. Kapan dia ketutup? Ketutup kurang lebih time frame sampai ini ya, sampai Januari. Jadi hampir 1 tahun ya, mungkin 1 tahun lebih ya teman-teman ya. Apakah ini 1 tahun lebih worth untuk ditunggu apa enggak? Nah, teman-teman harus melihat berapa banyak gap area yang bisa ditutup. Nah, di sini kan kurang lebih ada 65%. So, kalau teman-teman ngelihat ya 65% dari harga sekarang nih, kalau kita bisa punya waiting time lebih panjang, ya harusnya ada range atau kenaikan potensial itu bisa 143. Tinggal PR-nya kita, gimana nih story-nya. Nah, itu mungkin kalau sekilas soal barang-barang Konglo apa barang-barang lain yang dilihat, yang tadi saya sempat ikutin ya. Terus dari bank-bank big caps tadi, mana yang paling besar, yang paling bagus? Saya setuju ya kalau semuanya Pak Haru bilang BBCA itu yang paling bagus. Nah, the thing is BBCA itu ada gap sisa di bawah. Jadi kalau mau tanya entry di berapa, ya 7925, 8200. Itu mungkin right time untuk masuk, ya tinggal skenario turunnya apa, sama-sama dilihat ya. Nah, jadi apalagi yang menarik dari big caps ya, dari big banks ya. Dari big bank saya masih ngelihat pilihan saya 2 yang paling bagus. Satu BMRI, karena BMRI ini closing gap area di atas ya. Di bawah juga dia nggak ada gap. Terus juga kita lihat fund itu kalau masuk nggak mungkin ke bank yang kecil dulu, pasti bank gede dulu nih. Nah, kalau tadi BCA kita udah lihat ada gap di bawah. Dari BMRI nggak ada utang di bawah, utangnya tinggal di atas. Nah, tinggal satu lagi nih, yang cerita bilang kenapa Gus BBNI. Saya juga suka kalau BBNI. Kemarin malah kita dari Trimega sempat keluarin ya rekom untuk beli BBNI, karena kita ngelihat technical wise itu sebenarnya ada potensi dia naik juga. Ini kita ngomong kalau potensi naik karena ada divergent momentum. Divergent tuh kayak gini. Divergent tuh pelemahan momentum. Jadi kalau sebenarnya ada divergent dia di bawah, nah berarti pelemahan momentum dia turun ke bawah atau selling pressure-nya turun. Itu chance tinggal kapan aja dia reversal, itu timing untuk buy teman-teman. Jadi buy-nya di mana? Kita ngelihat 3980, 4030. Target paling dekat kita sampai 4550 lah. Nah, terus kayak Fahrul sempat ngomong tadi untuk emiten CPO paling bagus DSNG, TAPG. Nah, saya tambah 2 lagi nih, ada AHLI sama LSIP yang saya ngelihat masih bagus juga. TAPG ini kalau di technical itu ada leading sama laggard teman-teman ya. Leading itu yang jalan duluan, laggard itu yang jalannya telat. Kalau kita lihat dari TAPG-nya sendiri itu kan udah jalan duluan, naik duluan. Nah, tinggal kalau kita lihat DSNG-nya gimana? DSNG-nya kemarin waktu TAPG-nya turun, waktu TAPG-nya naik, dia malah turun. Nah, by technical harusnya kita lihat cari perlambatan. Nah, ini udah ada perlambatan nih. Tinggal kapan dia reversal. Tapi kalau kita mau ngambil spek ya, dengan structural problem yang tadi Fahrul sempat cerita juga, nah ini bisa dijadiin spek nih teman-teman ya kalau untuk DSNG. Tinggal 2 lainnya yang saya ngelihat masih menarik itu LSIP. LSIP ini juga hampir sama kayak BCA, di bawah tuh ada gap di 1020, 1055. Otomatis kalau pas ada turun ke bawah, yaitu momentum teman-teman tuh collect, dan jangan pernah takut kalau pas dia ke bawah collect, karena udah ratio udah lebih kecil dibandingin sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada di AALI. Nah, ini juga ada model-model reversal, ada sih sedikit PR gap di bawah.
Nah, dibandingin TAPG, DSNG, AALI, sama LSIP, mungkin saya pribadi lebih suka ke DSNG sama LSIP-nya. Nah, mungkin boleh sih teman-teman kalau ada pertanyaan, saya coba bantu secara teknikal. Nih, ada beberapa yang tadi udah masuk ke Pak Fakhrul, tapi aku rasa Hans yang lebih cocok untuk jawab deh. Dia ada nanya BBKP. Nah, kemarin kan BBKP memang naiknya cukup signifikan ya, karena resultnya tuh yang keluar bagus. Nah, apa kalau kayak gini nih, yang ketinggalan ini masih boleh masuk? Kalau saya sih biasa kalau kayak gini nggak berani, tapi nggak tahu dari segi teknikal lah bagaimana. Oke, technical kita harus lihat ya. Kemarin itu masuk karena harga dari 50 nggak ada downside loh. Kalau sekarang dari harga 63 downside ke 50 tuh gede loh. Jadi kalau mau spek dari harga sekarang menurut saya belum dulu ya. Kita harus lihat combine sama fundamentalnya juga. Kalau saya pribadi saya nggak berani sih masuk sini sekarang ya. Saya mau ngeliat dari oke lah, secara teknikal ini belum kelihatan akan kemana-mana karena pergerakan teknikalnya terlalu kecil. Kemarin kalau dari 50 kita tuh cuma spek, naiknya bukan karena ada teknikal, naiknya cuma karena ya udah nggak bisa turun lagi. Oh, gitu. karena udah bottoming ya, sama kayak Indo karena udah murah gitu. Iya, betul. Nanti saya coba kasih lihat ada beberapa watchlist yang mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini lumayan menarik ya. Oke, kemudian ini tadi ada yang nanya saham emas nih, Harta, Antam, Archie. Oke, kita coba lihat dari hartanya dulu ya. Harta. Dari harta ini juga sama nih, ada PR banyak. Kalau mau spek ini ya, tutup mata, jangan pernah ngambil speknya itu sedikit atau semuanya nawarnya cuma sedikit. Teman-teman harus lihat di mana nih gapnya yang harus belum dibayar. 482, 510, 530 sampai 540. Jadi menurut saya sih jangan pernah takut barangnya naik. Pas dia turun itu kita beli nggak apa-apa. Menurut saya sih 505 sampai 530 ya. On average kita boleh ngambil di situ kalau mau harta. Terus kalau untuk Archie itu udah lama juga saya ngeliat ya. Archie ini juga udah ketinggian ya. Somehow dia memang ada PR di atas, gap. Di sini juga ada gap. Dibandingin barang seperti ini ya, saya lebih cari barang yang naiknya pelan-pelan, yang terlalu cepat. Soalnya gini, technical itu kalau terlalu cepat, itu ibaratnya teman-teman dari duit 100 juta, tahu-tahu dikasih 1 M. Secara psikologi, kalau kita dapat 1 M kaget, orang akan take profit cepat ya. Nah, sama nih, kalau udah naiknya terlalu kenceng, terus juga tahu-tahu misalnya volumenya turun ya, waktu dia naik, nah ini udah tanda-tanda. Nah sekarang kalau mau kayak begini, nawar tuh jangan tanggung-tanggung, jauh sekalian. Menurut saya kalau mau spek 290 sampai 290 sampai 270 itu kalau mau spek oke. Karena kita nggak pernah tahu apakah dia turunnya ini slowing down apa enggak. Untuk sekarang kelihatannya masih belum slowing down ya, jadi menurut saya sih tunggu aja karena gap di sini juga ada. Kalau teman-teman mau lihat ya, ini juga gap nih, dari sini gap, terus di sini juga ada gap area. Nah ini kan jadi PR. Terus kalau yang kecil-kecil gini ya oke lah, ini yang kita bicara tadi, yang mungkin utangnya kurang 2 juta atau utangnya kurang dikit, nah ini kita mau hiraukan nggak apa-apa. Tapi overall menurut saya kalau misalnya nih ada rebound mungkin masih menarik, tapi untuk sekarang karena dia naik kenceng, kalau dia turun kenceng harusnya masih bisa ya. Mungkin satu lagi apa tadi, Antam ya? Iya, Harta, Antam, Archie. Antam ini juga naiknya tinggi PR-nya banget. sama nih, 1, 2, 3. Oke, the thing is kalau gap itu kejadian yang big caps atau market yang emiten-emiten gede, itu nggak mungkin nggak tertutup. Dia pasti tutup. Cuman reasonnya aja kita Belum sambil tahu, nunggu nih, iya. apa nih? Kalau Apa udah triggernya ketinggi, kita nggak tahu ya, penyebabnya. Nggak pernah tahu. Bisa aja nanti triggernya ternyata Trumpnya bilang oke, ini kita nggak mau perang lagi, atau semuanya trigger jeleknya apa, nah kita nggak ngerti lah. Tapi yang jelas menurut saya kalau udah ketinggian jangan kejar sih. Karena ada barang lagi yang masih murah kayak si Cirita bilang ya, ada banyak barang murah kalau sekarang. Lebih enak kalau ngambil dari bawah daripada dari atas. Iya. Dan kalau aku bilang nggak selalu market jelek itu pegang cash itu
bener ya, maksudnya gini, pegang cash pas turun bener, tapi pas turun itu dipakai nggak cashnya buat belanja? Kalau dipegangin terus sampai udah naik sekarang 6.000 berapa sekarang, 66 ya, terus masih pegangin cash ya berarti kamu kehilangan momentum. Jadi kalau market apapun sebenarnya selalu ada kesempatan. Misalnya emasnya sekarang turun, kita tetap ada mainan lain. Apa sekarang pindah ke digital, karena kita lihat kemarin kayak beberapa Goto lah, Buka lah, apa tuh digital bank, BBYB, apa semua naik loh. Jadi sektor itu selalu berubah, sektor itu selalu berpindah. Tapi bukan market bearish atau market jelek kamu nggak bisa make money, bisa, cuman ya lebih sulit, lebih hati-hati, lebih PR-nya lebih banyak ya. Kayak gini, kayak gapnya banyak itu, PR-nya banyak. Kalau market bullish kan ya merem aja sembarangan beli juga cuan. Nah sekarang nggak seperti itu, jadi tetap hati-hati, tetap ini aja, PR kita banyak deh, pokok belajarnya lebih banyak aja jadi ya. Banyak lah, kayak barang-barang SMA ini juga buktinya survive juga kan, ini juga bagus. Terus ada MTech yang bersama juga kalau teman-teman lihat ya. Mungkin satu lagi ya, kalau mau spek ya, yang berani spek di sini, I think juga technical ada chance dia untuk rebound ya. Kalau barang-barang kecil itu banyak banget sih. Ini kemarin saya juga cuma banyak kok dari sini, dari PRI. Ini mungkin kalau mau ngambil arah-arah 246, 254 itu boleh masuk. Banyak sekali sih teman-temannya. Jadi jangan khawatir lah. Ini juga kemarin turun, WiFi sebenarnya nggak turun sendiri ya. Malah dia nggak turun. Nah mungkin, iya tuh, WiFi tuh udah laggard tuh, lagi kayak diem beberapa saat dan turun juga. Volumenya udah mulai, biasanya dia kalau turun terus stabil, volume mengecil, nanti ada news naik lagi. Nah kemarin naik banyak tuh inetnya. Iya. Ini sebenarnya aku juga kalau mau dilihat banyak sekali sih, Ci. Banyak gap ya? Enggak sih, cuman ini kan udah kita ngeliat yang untuk dia turun segini jauh, terus untuk bisa naik ke atas pasti effort, dan kita bisa ngelihat ya turun waktu kemarin, tahu-tahu dia ada volume lagi untuk naik. Nah teman-teman mungkin bisa kelihatnya lebih jelas gini nih volumenya. Tahu-tahu dia naik, otomatis kalau udah reversal gini beli aja. Kalau pas dia turun-turun ke bawah bonus ya, nah, menurut saya sih masih bisa. Terus ini juga ada yang nanya mengenai saham JAR nih. JAR. Iya. Ini sih saya nggak ngikutin ya, nah ceritanya, tapi overall kan ya ceritanya lebih ke ini apa, 9 macan. Kalau yang 9 macan ada lagi sih barang lainnya, tapi nanti dulu deh. Nah menurut saya sih kalau ini trading lah ya, soalnya memang ini kan bukan barang-barang yang favorit semua orang juga gitu. Iya ya, kadang-kadang likuiditas sih ya, turnovernya juga nggak segitu gede juga. Iya, benar. Ada view ADMR? Ada. ADMR itu juga ada di watchlist kita. Ini juga calon-calon reversal. Berikut sama MBMA-nya sih, menurutku ya. Ini juga boleh dilihat sih. Oke. Mungkin kalau MBMA-nya, ini juga calon-calon reversal ya. Tapi ADMR-nya lebih clear ya kelihatan ya, teman-teman. ADMR ya? Ini lebih gampang dilihat lah dia mau naik. Oke. Terus ada juga tentang, ada yang nanya Raja itu juga bagus. Nah masalahnya gini nih, kalau grup-grupnya ini ya, mau cuan, mau Raja, Ratu, BRPT, ini semuanya ada grup, ada gap di bawah nih. Gede-gede kan gapnya. Nah kalau udah naik, gapnya gede-gede di bawah. Kalau turun juga volatilitasnya tinggi. Jadi kadang-kadang kalau udah naik kayak kemarin ya, memang kemarin ada temen yang ngajakin gitu. Tapi harga, sebenarnya aku lihat tuh potensi naik tuh waktu di 17-18. Cuman aku pikir nanti deh. Tahu-tahu dia naik kencengan, naiknya cepet juga. Nah kemarin temannya udah ngasih tahu, nih Raja, aduh aku lihat udah segini, aku skip deh, nggak cuan nggak apa-apa deh. Yang penting nggak rugi. Aku tunggu aja kalau udah turun baru masuk. Itu banyak ya. Tapi kalau untuk Raja kita ngelihatnya 1665, 1795. Nah itu oke. Pas lagi turun, bener. boleh masak, boleh makan di situ. Bener. Kalau untuk Ratu, ya Ratu harusnya naiknya ngomong Raja juga. Iya. Nah, ini juga
hampir sama ya. Iya. Ini sampai 150, 4340 kalau mau masuk boleh. Oke. Mungkin satu lagi ya untuk technical yang akan kita bahas ya, karena abis ini kita akan ada Mas Dwiki yang akan menjelaskan fitur-fiturnya Trimega yang sangat menarik. Asri. Ya. Ini Asri saham properti ya. properti, tapi sebenarnya kalau lagi main tuh enak loh. Kalau lagi rally tuh enak. Udah naik lumayan ya dari waktu Ya. di bawah. Kalau Asri by technical ya ada potensi lah dia untuk reversal ya. Tapi kan kalau properti lain, I think kalau mau lihat itu kayak Sumarekon itu boleh dilihat sih. Kalau semuanya dibandingin sama ini ya, Ciputra itu juga mungkin lebih menarik. Ini kan lebih clear ya. Aku rasa di 815 sampai 860 itu boleh consider untuk masuk. Terus kalau yang tadi aku bicara untuk Sumarekon, ini kan juga udah reversal. Nah ini mungkin harusnya masih inline ya sama yang tadi V-nya Farul. Tinggal waktu dia pullback, ada apa enggak? Pullbacknya akan pasti ada, karena kita ngeliat juga dari IHSG kan ada banyak gap di bawah ya. Jadi tinggal cerita story-nya apa. Nah waktu turun ke bawah harusnya kita harus berani makan aja. Menarik. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke Mas Dwiki ya, Hans ya. Oke, aku izin stop sharing screen ya. Iya. Thank you. Thank you. Mas Dwiki silakan. Halo Cirita, Ya. siang Bapak Ibu semua. Jadi sekarang saya mau share ke Bapak Ibu semua nih tentang aplikasi terbaru kami di Trimega Sekuritas, yaitu namanya Trima Plus. Aku izin share screen ya, Ci. Ya, silakan. Oke. Wow, keren banget. Yes. Oke. Jadi ini adalah salah satu aplikasi terbaru kami, namanya aplikasi Trima Plus, di mana Bapak Ibu semua itu bisa berinvestasi langsung 3 instrumen investasi, yaitu saham, reksadana dengan 150 produk dari 25 MI, dan juga obligasi tanpa harus repot pindah-pindah aplikasi. Jadi kalau kita di Trimega tuh kenalnya Trima Plus ini adalah si multi asset in one hand. Nah, di salah satu fitur unggulan di Trima Plus adalah Trima Ideas, di mana Trima Ideas ini salah satu yang buat itu adalah timnya Kohans nih kebetulan. Jadi udah pasti ini terpercaya banget dari karena dibuat sama suhunya sendiri nih, yaitu timnya Kohans gitu. Dan ini kita juga punya Trima Pix, di mana kayak di sini tuh langsung diinfoin nih untuk Bapak Ibu, kira-kira hari ini beli apa ya, terus jual apa ya, kira-kira hold apa ya yang lagi bagus gitu. Dan kita juga ada Trima ID Stock Pick Performance, gimana sih kira-kira berapa banyak kita taking profit, berapa banyak cut loss. Jadi di sini tuh di Trima Plus ada Trima Ideas, ada Trima Pix yang akan ngebantu Bapak Ibu semua. Jadi kalau lagi kebingungan kira-kira beli apa hari ini, ya cek aja di Trima Plus. Dan kita juga ini salah satunya kita bisa beli saham, kita bisa cari sektor-sektor, kita bisa filter tuh sektor keuangan, pertambangan, dan lain-lain. Kita juga salah satu fiturnya juga kita punya fitur investment journey, di mana Bapak Ibu semua nih bisa lihat kira-kira saya nih selama setahun ini atau selama 6 bulan ini atau selama 3 bulan ini kira-kira untung berapa sih, atau cuan berapa sih, atau saya rugi berapa kali. Nah di Trima Plus ini Bapak Ibu bisa cek keuntungan dan kerugian maupun perjalanan investasi Bapak Ibu. Jadi bisa ketahuan nih, bisa jadi bahan evaluasi. Oh kira-kira setahun kemarin saya untung sampai 25 kali, sampai 15%. Wah lumayan banget kan, gitu. Dan juga kita juga yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita adalah salah satu agen penjual reksadana, di mana kita menjual lebih dari 150 produk reksadana dari pasar uang, campuran, pendapatan tetap dari 25 manajer investasi. Kita juga bisa beli langsung nih obligasi di apps kami, baik IPO, government bonds, seperti itu.
Dan kita juga ada terima plus desktop. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kayaknya enakan main dari desktop deh atau dari PC deh. Nah, ini bisa banget. Jadi kita punya dua varian lagi. Dua tempat lah, ada yang dari mobile phone maupun terima plus desktop. Oke, nah ini penting juga nih Ci. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang buka rekening hari ini, congrats Bapak Ibu yang untuk 5 orang tercepat yang buka rekening hari ini dengan barcode dan atau bisa nanti lihat chat saya di awal-awal tadi, klik link tersebut. Untuk 5 orang pertama akan dapat reksadana pasar uang dari Trimegah Sekuritas. Juga tadi saya dengar sempat di awal, untuk Bapak Ibu yang deposit di atas 100 juta, itu kan selain ada manfaat dari grup cerita sendiri, nanti Bapak Ibu juga akan bisa mendapatkan tumbler eksklusif dari CLC dan juga tote bag eksklusif dari Trimegah Sekuritas gitu. Bisa di barcode atau di foto dulu nih, di screenshot gitu untuk pembukaan akunnya. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu mau coba untuk, ya kalau nanti udah buka akun pasti harus pakai Terima Plus ya Ci, Iya, investasinya. Ya, jadi banyak. Kalau ada seputar pertanyaan tentang Trimegah Sekuritas atau produk-produk yang kita jual, baik reksadana, saham, ataupun obligasi, mau bertanya itu feel free untuk kontak saya di nomor berikut, atau bisa email juga di callcenter@trimegah.com, dan bisa kunjungi website kita juga di trimaplus.trimegah.id. Bapak Ibu bisa download aplikasi kita, baik yang App Store, Play Store maupun desktop gitu. Oke, thank you Ci. Itu aja paling dari aku. Thank you cerita. Oke, thank you. Mungkin nanti untuk technical sesi aku share aja ke grup ya. Mungkin kita tutup aja. Pak Fakhrul silakan kalau masih ada closing statement untuk teman-teman sebelum kita closing. Pak Fakhrul masih offline kali ya. Atau Hans aja mau closing buat teman-teman. Sekalian nyambung yang Farul bilang tadi ya, mungkin kalau kita ngeliat masih ada nggak potensi ke bawah ya. Yang paling penting yang ke bawah kali ini tuh risknya lebih gede atau lebih kecil. Jadi minimal kalau kita lihat dari yang Farul bicarakan tadi, harusnya udah lebih ada kejelasan. Anyway, kalau kemarin yang di Q1 itu kan, first half itu kita masih adjustment ya. Jadi kalau kita ngomong first half versus second half, kita masih ngelihat second half ini masih lebih bagus ya, lebih jelas. Tinggal kalau pas ada momentum yang lebih baik untuk entry pas waktu dia turun, yang disia-siain sih menurut kita ya. Apalagi kalau nanti ada flow misalnya dan antara lah apa segala macam, kan consumer confidence kita lebih tinggi, harusnya right momentum. Nah mungkin teman-teman yang paling terakhir, kalau mau join sama kita ada sih nanti sama cerita mungkin juga bisa bantu ya Ci ya, kalau untuk grup-grup join gitu. Iya. Nah nanti kita mau discuss bisa, mungkin itu aja sih teman-teman ya. Oke. Kayak Pak Fakhrul mungkin masih off kali ya. Mungkin kita tutup di sini Kak aja ya kali ya, Hans sama Mas Tuki, karena mungkin Pak Fakhrul. Ini Farul. Oh, Pak Fakhrul. Yes, iya. Ya, ada closing statement buat teman-teman Pak. Mungkin ada pesan-pesan kita harus ngapain gitu. Oke, Silakan, mungkin kalau aku sih kalau statementnya di market koreksi besar ini kita sudah masuk di fase akhir. Fase akhir tetap harus hati-hati, tapi memang udah harus get ready for the next bull market. Ini waktunya kita nyari saham beggar, itu kira-kira. Ini harusnya ya nanti cerita bakal lebih sering lah itu. Oke, itu aja dari saya, makasih. Oke, makasih Pak Fakhrul, padat, singkat, dan jelas. Mudah-mudahan yang ngomongin tuh benar kejadian ya, amin ya. Langsung dapat kita beggar semua ya. Oke, makasih banyak ya Pak Fakhrul, insight-nya sangat-sangat berarti. Sama-sama, mari Ci. Oke, selamat siang, thank you ya. Sampai sini dulu teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Thank you, happy weekend, bye all. Thank you ya Hans, Mas Vicky, bye all.